Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini Hernanda Agung Prasetyo selaku mahasiswa magang YAIN Tulungagung akan sedikit menjelaskan materi atau memberi video pembelajaran materi kelas 7 semester 1, tema pemahaman lokasi melalui peta. Baik, langsung saja. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat jumlah informasi yang menyertainya. Kita harus tahu atau harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Baik, langsung saja. Yang pertama, komponen penyusun peta, yaitu judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya adalah skala sebuah peta adalah 1 dibagi 1 juta cm. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala pada peta dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau skala grafis. Yang pertama, skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 dibagi 400.000. Jika tidak disebutkan satuan di belakangnya, angka tersebut berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 4 cm di peta atau sama dengan 400 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau skala grafis. Skala garis atau skala grafis ini adalah skala pada peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1 dibagi 500.000, karena 1 cm di peta berbanding dengan 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Oleh karena itu, skala pada peta menunjukkan 1 dibagi 500.000 cm. Komponen penyusun yang ketiga adalah orientasi utara. Orientasi utara ini biasanya terdapat pada sebuah peta. Orientasi utara ini ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatan pada kolom legenda atau pada sebuah kolom kosong di muka peta. Yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan penggunaan peta dalam membaca peta dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibedakan menjadi: yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Biasanya lambang ibu kota diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota berbentuk lingkaran. Yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan.
Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lainnya. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya, yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan secara terus-menerus. Misalnya, dalam kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap tergantung dengan kedalaman laut. Unsur simbol peta yang terakhir adalah simbol area. Objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu pada atau dalam pemetaannya. Misalnya area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Yang kelima yaitu garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis juga. Yang keenam yaitu inset. Inset merupakan peta kecil yang pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan, diantaranya lokasi yang lebih luas. Inset peta ini biasanya dibuat dengan diagram lokasi peta, petunjuk lokasi peta, atau inset peta. Terserah mana nyamannya dalam kita menyebutnya. Yang ketujuh yaitu legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau yang muncul pada muka peta. Pada legenda, inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang kita petakan atau yang dipetakan. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta ini, kita dapat memperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya menurut pandangan masing-masing. Demikianlah penjelasan materi pemahaman lokasi melalui peta yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.